Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiazari Cindy Antika Fitri, NPM 194771128. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zat gizi mikro, diantaranya yaitu vitamin. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga, STKIP PGRI Bangkalan semester 3. Pengertian vitamin. Vitamin adalah ikatan organik yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tetapi penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, seperti halnya karbohidrat, protein, dan lemak. Vitamin merupakan senyawa organik yang terdiri atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen, serta adanya yang mengandung nitrogen atau sulfur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar jumlah vitamin dan bahan makanan dan makanan. Tahapan pertama, membuang bagian yang tidak dimakan. Tahapan kedua, mencuci bahan makanan. Tahapan ketiga, memotong atau mengiris menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah diolah dan disajikan. Tahapan yang terakhir, pengolahan. Contoh bahan makanan: buah segar, sayur mayur, susu, makanan pokok, lauk pauk. Contoh makanan mengandung vitamin A: wortel, sawi, bayam, salmon, minyak hati, ikan koi, keju, telur rebus, dan sebagainya. Makanan yang mengandung vitamin B: daging merah, susu sapi, kembang kol, mentimun, lobak, almond, kacang tanah, kacang mente, pisang, lemon, apel, dan sebagainya. Makanan yang mengandung vitamin C yaitu jambu biji, jeruk, stroberi, kangkung, dan sebagainya. Makanan yang mengandung vitamin D yaitu ikan tuna, salmon, kuning telur, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi vitamin yang lain. Klasifikasi vitamin. Secara garis besar, vitamin dikelompokkan dalam golongan. Yang pertama yaitu vitamin larut dalam air yang meliputi vitamin B dan vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu meliputi vitamin A, D, dan K. Vitamin yang larut dalam lemak: vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Vitamin yang larut dalam air: vitamin B kompleks, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C. Fungsi vitamin A: berperan dan mengatur permeabilitas membran sel, mengatur konsentrasi zat gizi di dalam sel yang diperlukan dalam metabolisme sel. Akibat kekurangan vitamin A: yang pertama yaitu buta senja, yang kedua kulit mengering, yang ketiga daya tahan kekebalan tubuh menurun. Kelebihan vitamin A akan menyebabkan keracunan dengan tanda-tanda berikut, yaitu cepat lelah, rambut rontok, kulit kasar, kering, gatal-gatal serta bersisik, mual dan muntah, pusing atau sakit kepala, pembesaran hati, dan limfa. Vitamin D yaitu dapat diperoleh melalui sinar matahari pagi dan makanan. Vitamin D yaitu sifatnya berbentuk kristal, berwarna putih, larut dalam lemak, dan pelarut lemak, tahapan oksidasi, tahapan panas, asam, dan basa. Fungsi vitamin D itu meningkatkan absorpsi Ca dan P di dalam usus halus. Untuk Ca yang baik diperlukan fosfat yang seimbang dari makanan yang dikonsumsi, pembentukan tulang dan gigi bersama vitamin A, vitamin C, hormon paratiroid dan kalsinoid, protein, kolagen, serta mineral Ca, Mg, F. Akibat kekurangan vitamin D yaitu gangguan penerapan kalsium dan sulfur, gangguan minerasi struktur tulang dan gigi. Efek kelebihan vitamin D:
hanya dialami oleh anak-anak dengan gejala yaitu sering kencing, diare, sakit kepala, pusing, sakit bagian gigi dan gusi. Vitamin E yaitu nama genetik yang diberikan sekelompokan ikatan organik yang mempunyai kegiatan biologis. Ikatan-ikatan terdiri dari dua jenis yaitu tocopherol dan triacyltrienol. Fungsi vitamin E sebagai antioksidan berperan dalam sistem oksidasi dan reproduksi seluler. Dapat membantu dan mencegah oksidasi terhadap vitamin A. Akibat kekurangan vitamin E menyebabkan jangka hidup butir darah merah menjadi lebih pendek dan dapat mengakibatkan saat wanita hamil akan menyebabkan kegagalan saat menghasilkan anak dan mengakibatkan kemandulan. Akibat kelebihan vitamin E tidak untuk semua manusia, tetapi ada juga individu yang menunjukkan gejala keracunan yang ditandai dengan mual. Vitamin K. Fungsi vitamin K untuk membantu zat beku darah lainnya di dalam hati. Kebutuhan vitamin K yaitu AKG yang dianjurkan seperti untuk orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Laki-laki yaitu 80 mg dan sedangkan wanita yaitu atau perempuan 65 mg. Pada ibu hamil dan menyusui sama dengan wanita dewasa 65 mg. Vitamin larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Vitamin B yaitu B kompleks, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B9, vitamin B12. Kebutuhan akan vitamin yaitu vitamin B1 yaitu terdiri dari sereal, kacang-kacangan, daging. Fungsinya itu enzim untuk metabolisme energi. B2 yaitu daging, ikan, sereal, roti, gandum, susu, membentuk metabolisme, menjaga kesehatan mata, kulit, dan sistem saraf. B3 yaitu roti gandum, susu, daging ayam, ikan, membantu metabolisme energi, mempertahankan fungsi otak. B6 yaitu sereal, roti gandum, daging, ikan, kacang, yaitu berfungsi untuk membantu reproduksi protein yang penting serta membantu mengubah protein menjadi energi, membentuk sel darah merah. Yang itu selanjutnya B12 yang terdiri dari telur, susu, hati, berfungsi untuk membantu mengubah karbohidrat menjadi energi, membentuk sel darah merah. Asam folat yaitu terdiri dari jeruk, sayuran, sayur hijau, buah-buahan. Fungsinya untuk mencegah cacat pada kelahiran dan membentuk sel darah merah. Vitamin C. Vitamin C termasuk dalam kelompok antioksidan karena dapat melindungi zat-zat lain dari pengaruh oksigen. Vitamin C itu berfungsi 1. Menjaga kesehatan substansi matrik jaringan ikat. Yang kedua, untuk hidrosilasi prolin dalam sistem cis kolagen. Yang ketiga, membentuk epinervi dan steroid anti pendarahan. Yang keempat, berperan pada fungsi leukosit. Yang kelima, berperan dalam penyerapan zat besi. Yang keenam, kesehatan epitel pembuluh darah. Yang ketujuh, pertumbuhan tulang dan gigi. Kekurangan vitamin C dapat mengakibatkan kelainan tulang rawan, kelainan gigi geligi, kerusakan jaringan ikat, kerusakan jaringan epitel, kerusakan jaringan otot. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.